Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus yang saya hormati Wakil Gubernur Papua Barat. Kita ini mempunyai madhab bagaimana menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan bukan dengan hisab tapi dengan isbat, dan itu jadi madhab pemerintah juga. Sehingga walaupun Kiai NU itu, ini saya dari PBNU, Kiai NU itu kalau urusan hisab Pak Kiai Abdul Halik itu alim, pintar. Jangankan mengukur kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan. Kalau dibiarkan ke NU itu suruh ngisap, suruh menghitung, suruh pakai falak, saya juga bisa menentukan, meramal Pak Wakil Gubernur ini akan jadi apa tidak tahun yang akan datang. Tapi itu kebablasan, nggak boleh. Di kalangan pesantren itu dilarang membahas masalah hisab, ilmu falak sampai kebablasan, sampai meramal nasib, nggak boleh. Diperbolehkan hanya sebatas untuk mengetahui kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan, kapan waktunya masuk sholat, pakai ilmu hisab, boleh. Tapi selebihnya tidak diperkenankan, karena itu mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kita pakai isbat, dan isbatnya itu pakai dengan ru'yatul hilal? Karena Rasulullah menyampaikan itu. Jadi walaupun kita sudah alim, pinter, pakai komputer, tetap ajaran agama Islam sederhana kok. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Adapun hisab itu cuma membantu Pak Ketua, membantu, bukan pokok. Pokoknya itu adalah ru'yatul hilal bil fi'li. Karena itu kalau mau mendahului Jakarta, asal jangan Merdeka saja. Kalau mau mendahului Jakarta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu bikin tim ru'yah, tim isbat. Ya, karena beda 2 jam. Saya kemarin masih pegang jam saya, sekarang di Jakarta masih jam 4 ini. Kemarin sempat saya makan enak-enak aja, masih jam 4 belum imsak kata saya. Nggak taunya sudah siang, buka dulu kok siang. Alhamdulillah rezeki itu. Para jamaah sekalian, terima kasih. Insya Allah saya ingatkan kepada para kiai di Jakarta agar jangan sampai melupakan Papua. Di sini sudah ya jam berapa di sini? Sudah hampir maghrib kan? Jam 6 kurang, di Jakarta masih jam 4. Ini artinya apa? Artinya kalau nungguin sidang isbat kelamaan, akhirnya ditungguin hilal nggak muncul ya. Pulang lagi dong. Itu mendingan kalau pulang. Kalau tiba-tiba kok malam ini mendadak, ya bagaimanapun juga kita harus melaksanakan sholat tarawih. Tapi ala kulli hal, sebenarnya Islam itu tidak sulit ya. Islam itu tidak repot. Yassiru wala tu'asiru. Ini karena kebijakan saja. Tapi untuk, mohon maaf, untuk di internal itu bisa disampaikan, bisa diamalkan dengan tanpa menentukan. Oleh menentukan tetap pemerintah biar tidak terjadi kekacauan. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sudah tangkap ini karena saya sudah rekam ini Pak Wakil Gubernur. Jadi saya bela-belain, saya bawa tim kameramen dari Jakarta biar ketahuan saya sudah sama Wakil Gubernur, sama dengan Ketua MUI, sama dengan Ki Abdul Halik, sama Ketua PWNU dan Muhammadiyah, semuanya kumpul. Nanti saya laporin ke Ki Ma'ruf Amin nanti. Ya, biar ditindaklanjuti. Bapak dan saudara sekalian, karena posisi saya bukan sebagai pejabat pemerintah tapi sebagai kiai. Jadi saya nggak terlalu jauh berbicara tentang kebijakan. Saya mau berbicara tentang ilmu.
Dan sekarang adalah bulan Ramadan, kita kenal dengan Syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Mari kita bicarakan apa hebatnya Al-Quran, sehingga menjadi mukjizat, garis miring kesaktian Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berbicara kehebatan Al-Quran tentu nggak cukuplah, apalagi cuma kultum. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Qul, katakan Muhammad, andaikan air laut itu dijadikan tinta untuk menulis tentang rahasia makna yang terkandung di dalam Al-Quran, lanafidal bahru, niscaya yang namanya lautan itu akan kering, habis kalau untuk menulis kehebatan dari Al-Quran. Karena itu saya berharap saya membicarakan Al-Quran, saya jangan sampai mengurangi kehebatan Al-Quran, bukan menambah kehebatan, tapi justru saya menerangkan, saya khawatir takut mengurangi kehebatan Al-Quran. Tapi saya berharap memohon kepada Allah, lisan saya mudah-mudahan dikasih petunjuk untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala lewat barakah para guru-guru kami. Para jemaah sekalian, saya kemarin naik pesawat, Pak Wakil Gubernur. Di pesawat itu makin tinggi, dan makin tinggi kita, itu udara makin menipis. Kita itu kehabisan oksigen. Ini bukan kata saya dan saya merasakan, tetapi teori juga mengatakan demikian. Namun ternyata para jemaah, situasi ini ternyata sudah diceritakan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Misalnya, saya takut nggak hafal. Masa kiai nggak hafal? Kalau kiai nggak hafal kan gampang, ada HP kok. Ya. Tawasul dulu ke Ustadz Google ini. Kalau nggak, biar lengkap. Ini ada ayat ini. Tadi saya sempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurida an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Inti daripada ayat ini menegaskan, barang siapa orang yang disesatkan dari jalan Allah, maka yaj'al sadrahu dayiqan, dadanya itu akan sempit. Harajan, sempit apa ya? Sempit, sesek. Ka'annama yas'adu fis sama', sebagaimana dia naik ke atas langit. Coba bayangkan, ka'annama yas'adu fis sama'. Apa wajah syabahnya? Apa persamaannya? Orang yang sesek dadanya dengan orang yang naik, sama-sama sesek. Naik ke atas sama-sama sesek. Coba yang nerangkan ini bukan ilmuwan, tapi Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran. Kapan dijelaskan itu Pak Kiai? 1400 tahun yang lalu. Dan saya rasakan sendiri, bagaimana kalau kita naik pesawat? Bagaimana kalau kita makin tinggi? Maka orang pasti pakai alat bagaimana sekiranya bisa napas, kan? Ka'annama yas'adu fis sama'. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena alam lagi yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar mukjizat dari Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran itu sinkron dengan fenomena alam. Tadi saya lewat lautan luar biasa. Kemarin saya naik pesawat juga sambil ngintip-ngintip lewat jendela. Saya ingat ternyata di lautan itu ada lautan tawar, ada lautan asin. Dan ini nyata. Bersatu bertemu, tapi airnya tidak campur. Benar nggak Pak Ketua? Kalau panjenengan nggak pernah lihat laut, ya tawasul ke Ustadz Google lagi. Tanya laut tawar dan laut asin bertemu, itu banyak itu. Itu ada. Jadi air tawar, air asin bertemu tapi tidak bercampur airnya. Apa maunya Pak Kiai menceritakan ini? Saya menceritakan ternyata sekali lagi
1400 tahun yang lalu sudah diterangkan. Marajal bersama anak santri. Marajal bahraini yaltaqiyan, semuanya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah. Marajal bahraini yaltaqiyan, ada dua lautan yang bertemu, asin tawar bertemu, tapi tidak menyatu airnya. Siapa yang menceritakan? Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Padahal Nabi Muhammad bukan orang Papua, bukan orang pinggir laut, bukan. Rasulullah hidupnya di padang pasir, berani menceritakan sesuatu yang di luar kebiasaan masyarakat Arab. Ini kurang berapa menit Pak Ketua? Kalau semalam saya ceramah diingetin sama Pak Wakil Gubernur, jangan panjang-panjang Pak Kiai katanya. Ini kultum. Kurang 8 menit lah. Kurang berapa menit. Baik. Para jemaah sekalian. Ya, kalau saya cerita banyak lah ya, banyak cerita. Tapi pada prinsipnya saya ingin menyampaikan bahwa makin kesini teknologi makin canggih, makin maju, pengetahuan makin luas, orang makin tahu segala sesuatu. Tapi saya yakin Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi mukjizat ini justru akan menguatkan keyakinan kita. Saya membayangkan, kok andaikan Nabi Muhammad salah, kok andaikan Quran itu salah, nggak ada ceritanya Ki Misbah itu masuk ke sini, ngapain? Nggak ada ketua MUI, nggak ada orang Islam itu, ngapain percaya kepada Al-Quran? Qurannya saja salah, Qurannya tidak sinkron dengan alam semesta. Sehingga para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan begini, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku akan tunjukkan kepada kalian semua fil afaqi, di dalam diri kita dan alam semesta itu, hingga makin yakin, makin mantap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Karena itu mari dalam kesempatan ini saya menceritakan kehebatan Al-Quran, keunikan Al-Quran. Tidak ada lain kecuali yang pertama, ayo bersama-sama kita hidupkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Hatamkan Quran. Pak Wakil Gubernur, saya punya adik hafal Quran. Kalau saya nggak hafal. Hafal kulhu sama kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu binanas saya. Tapi sudah sama dengan ngatamin Quran katanya. Ini akalnya orang yang nggak hafal. Jadi adik saya tuh hafal Quran. Menurut akal dia nggak bisa mampu mengatur pesantren yang besar. Tapi saya tanya, kenapa kamu bisa mengatur sambil ngapalin Quran dan dijaga hafalannya itu? Dia jawab, saya ini yang mengalami langsung orang yang menghafalkan dan menjaga Al-Quran. Tambah saya sibuk dengan membaca Al-Quran, Allah Ta'ala memudahkan urusan-urusan saya yang lain. Kadang kita berpikir, baca Quran nanti urusan kerjaan terbengkalai. Enggak, justru Cak, manggil Cak, kan saya orang Jawa Timur aslinya. Justru Cak, kalau saya membaca Quran, tadarus Quran, menghafalkan ulang Quran saya, Allah Subhanahu wa taala memudahkan pekerjaan saya. Tambah barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tandanya sudah selesai. Kalau sudah sholatu wassalam berarti selesai. Mudah-mudahan sukses kita di bulan Ramadan ini. Tolong jaga puasanya, jangan sampai bolong-bolong. Tolong jaga tarawihnya. Tolong jaga malam Lailatul Qadarnya biar bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin. Tolong jaga sedekahnya, ya. Tolong jaga semuanya sekiranya sukses. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf biar sama dengan Pak Wakil Gubernur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.